Tapi jangan selalu menekan Pak Kades. Saya minta jangan terlalu tertekan kawan-kawan kader ini. Nanti sampai itu kayak ini. Nah, ini sedikit sentimnya harus stabil lah, jangan sampai terlalu. Nah itu. Oke? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami ajukan satu lagi ini Pak, pelatihan untuk orang tua balita tentang makanan sehat gitu. Nah, bagaimana orang tua dia mengajarkan untuk anaknya. Biasanya anaknya tak makan sayur, tak makan ikan, tak makan telur, dari kecil dibiar gitu aja sampai berkelanjutan. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih usulan yang sangat baik, saya tunggu-tunggu sebenarnya. Nah itu sudah catat, kita ada kesempatan pelatihan tentang pendidikan makanan tambahan itu seperti apa itu nanti kalau itu dibicarakan atau dianggarkan nanti kita tentu ada semuanya nanti. Oke lanjut. Habis, kalau habis saya pulang kepada bapak. Ya oke. Kalau bapak-bapak ini mungkin sifatnya fisik ataupun bagaimana ini kelas bapak-bapak yang memikir sebenarnya. Hari ini sendiri gambaran. Tadi dari penjelasan Duk dan Pak Dokter, salah satunya untuk mengatasi stunting atau penurunan tingkat stunting itu adalah tempat sampah ya. Itu salah satu. Di peraturan nomor 8 itu pun ada ya. Salah satu tempat sampah untuk pengadaan tempat sampah atau TPU atau tempat buang sampah secara umum itu boleh digunakan itu. Ini masalah anak yang tidak mau datang ke posyandu Pak. Ya. Jadi biasanya kan katanya tadi kan kalau untuk menarik perhatian anak-anak datang ke posyandu kasih door prize ke apa ke kan. Jadi selama ini kan kami memang kasih door prize tapi akhir tahun, akhir tahun satu kali. Jadi bisakah bantu untuk kasih door prize itu 3 tahun 3 bulan sekali ke selama 1 tahun. Jadi kan anak-anak itu kan agar anak-anak semangat, tertarik akan posyandunya Pak. Begitu saja. Ya, itulah saya bilang tadi, kader itu harus aktif, keluhan harus disampaikan ketika desa supaya ini tersalurkan. Hari ini mungkin desa menganggarkan cuma 1 kali setahun kan, jadi akhirnya secara pemacu bapak dan ibu-ibu ke posyandu segala macam kan kurang. Ini semuanya inovasi dari bapak dan ibu kader semua. Seperti apa? Apakah nanti dokpres itu 6 bulan sekali, ataupun setahun sekali, ataupun 2 tahun setahun 2 kali itu tergantung ya desa penganggaran. Kalau memang desa sanggup ada anggarannya ya itu bisa dilakukan itu. Secara uang tunai tak boleh. Uang tunai kita berikan. Ada kegiatan hari ini kita mengadakan posyandu, kader posyandu kita ada hadiah 300.000 apabila bapak mendapat kemenangan itu tidak boleh ya, perlu kita ketahui. Kalau sifatnya souvenir itu segala macam gelas segala silakan. Perlu dikasih merek, lambak Kemendes itu lebih bagus. Itu salah satu. Tapi lambak Kemendes itu dimungkinkan dana desa. Lambak Kemendes itu dipakai di kelas itu sebagai hadiah bapak dan ibu, anak-anak bapak dan kader nanti silakan itu inovasi semua, kembangkan itu supaya salah satu penurunan stunting kita mengatasi. Itu udah catat Bu. Nah nanti kita berikan pertanyaan ya, semua itu harus lari, kita sudah ya mengarahkan nanti. Oke Bapak, hari ini mungkin Cimaga ini kualitas pengenalan dana desa itu salah satu penanganan stunting masuk kemarin itu adalah bangunan posyandu ya, posyandu di Gunung Laut Jawa Barat. Nah itu salah satu termasuk dalam penanganan stunting karena posyandu, gedung posyandu di Gunung Laut ya, lokasinya di sana. Ada salah satu bangunan. Kemudian ada dari pemikiran Bapak dan Ibu ini untuk secara visi penanganan supaya lebih penanganan stunting ini berjalan. Seperti TPU, apakah itu boleh diusulkan? Silakan. Mungkin saya mendengar kemarin itu, ini bukan saya mengusulkan, cuma gambaran saja. Kita pembuangan sampah secara tempat umum itu tidak ada. Tidak ada secara tempat pembuangan sampah itu
besar lokasi ini tidak ada kan. Ini kalau secara regulasinya itu membenarkan salah satu peningkatan pengurangan stunting, mengurangi stunting, salah satu lingkungan bersih. Nah, lingkungan bersih boleh prasarana itu kalau memang Pak Kades setuju, tadi susu bapak-bapak itu silakan. Mungkin Pak Camat nanti ada masukan bagaimana, karena kami sudah membahas di Cemanggatnya kemarin, sudah kita bahas. Mungkin Pak Camat menambahkan secara bagaimana, mungkin di Selat Lampa ada juga, itu nanti sekali saja mobil itu mengambil barang sampah-sampah itu bawa ke tempat yang nanti Pak Camat menyampaikan itu nanti. Mungkin itu ada dari Bapak untuk mengusulkan, hanya gambaran saja. Nah, silakan. Kalau tak ada, jadi Pak. ya. Kami berbicara banyak. Kami tanya masalah stunting ini, masalah apakah PRT kami itu tidak perlu tahu ke wilayah kami itu kurang yang stunting setiap RT itu. Apakah satu desa ini kami tahu sudah kurang enggak? Apakah RT jadi setiap RT itu tidak ada istilahnya sebagai apa? Penanggung jawab dia kami nggak anggap dia au je setiap desa. Setiap RT itu dia au RT yang ada stunting. Mungkin itu aja. Oke Bu, nanti bisa dijawab sebenarnya kalau saya gambaran anak yang terkena yang stunting itu mungkin tercatat lokasinya. RT-nya ini orang nama anaknya, kan sudah tercatat, mungkin nanti dibagi, bisa dibagi kalau memang ada data itu ke kader-kader bisa menjelaskan itu. Mungkin semua itu sudah terdeteksi di alamat anak Bapak RT. Nah, karena laporan itu sifatnya per desa, anak itu di lokasi lokasi RT di situ terbaca. Oke, ini teknis pelaksanaan dari kawan-kawan kader saja menjelaskan ini. Nanti ini yang minta PRT tolong itu kalau bisa ya, kalau bisa kami sebagai RT tahu juga dari awal bahwa ini desa RT saya ini punya anak stunting. Mungkin perhatian Pak RT kepada anak si anak itu, pas keluarga itu mungkin lebih memperhatikan tentang itu. Hari ini mungkin Pak RT tak tahu, kasih orang yang makanan tambahan untuk anaknya. Mungkin nanti kasih apa Pak RT kalau sampai wah ini kasih deh. Nah ini tolong ya untuk kedepannya kalau bisa itu kerjasama dengan RT juga tentang penanganan stunting ini. Satu orang berarti orang dari desa. Mengapa kita daerah Cemanggat ini tidak ada? Carilah orang perempuan yang kurang mampu. Cari sampah-sampah itu di timur untuk kebersihan daerah kita. Kalau di Sebang memang ada satu orang untuk kebersihan. Beliau ada yang cari sampah di mana-mana. Kalau kita daerah Cemanggat kan tidak ada. Tolong satu orang untuk tukang kerja itu anggaran setanya di desa Sebang itu anggaran dari desa sekali. Kalau kita Cemanggat ini memang tidak ada belum. Silakan nanti kamar teknis beliau silakan hanya masukan sudah ada Pak Kades. Mungkin saya sudah ada lagi ya. Mungkin kemarin Posyandu salah satu usulan rekomendasi kita di dalam berita acara ditambah tadi kalau harus pakai tempat TPU atau tempat pembuangan sampah yang sifatnya lebih besar. Kemudian dari usul-usul kader tadi yang silakan juga berkader. Terima kasih. Waktu daripada saya batas saya mulai di situ. Jangan terlalu dan bimbang walaupun wawasan saya tak ada di bidang kesehatan, saya diambil di perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Julia, dari Ibu Nela, dari Pak RT, Pak RW. Baiklah, untuk Bu Julia, apa yang pertama kali tadi masalah rembuk stunting. Rembuk stunting itu diminta 4 kali setahun. 3 kali ya. Berarti 4 bulan sekali ya. 3 bulan sekali, berarti 4 kali. 3 bulan sekali 4 kali. 4 kali. Baiklah, nanti tolong Ibu Sendes catat masalah permohonan atau berembuk kita pada hari ini dari kader Posyandu Kemuning. Dari Kemuning
Tanggal tunggal. Ya. 2. Ya, 2 ya. Ya. Kita pada rembuk stunting ini, pada hari ini kita putuskan untuk rembuk stunting di Desa Camangga 2023 itu 2 kali setahun. Dan yang Ibu Nela tadi sangat bagus sekali, karena kita harus mulai dari orang tua. Dari orang tua, kalau orang tua beli anaknya makan, dan akhirnya, nah, nanti mungkin kita bikin pelatihan ya teman-teman ya, pelatihan orang tua untuk memberi pola ya Bu ya, memberi pola makan kepada anak cucu dia. Nanti kita bikin pelatihan Bu Sedes, pelatihan tentang apa judulnya teman? Pola makan ikatan diri ya. Nanti kita adakan 1 kali ya Bu ya, 1 kali. Dan yang disampaikan oleh Pak RT tadi tentang sapo-sapo jin yang stunting di Desa Camangga, apakah tempat beliau ada ataupun tidak? Itu memang Pak Ahmed, saya pun kemarin pun lah agak marah nih. Saya sih kalau dulu saya sendiri dia tahu siapa stunting. Saya kita kalau ke puskesmas, siapa berapa stunting Pak? 5. Siapa orang Pak? Yang menyatat stunting adalah kader saya yang menyatat orang-orang stunting. Kok kader saya tidak tahu? Saya lebih tahu di puskesmas rupanya di situ agak-agak ada dirahasiakan. Karena apa? Karena ada orang tua yang kita bilang anaknya stunting dia ngamuk, marah, mengamuk ya. Anak saya stunting, anak saya sehat, memang badan yang kecil ini macam mana stunting ya? Marah. Makanya kami yang 11 ini pun Pak, saya sebagai perdana tidak tahu. Itu ada yang kader ini yang tahu nanti. Siapa yang memberi penambahan gizi mungkin sudah tahu nih. Siapa orangnya. Saya sendiri nggak tahu nih. Yang 11 itu nggak tahu. Yang nambah 3 tadi nggak tahu siapa orang. Nah, karena apa? Karena bukan dirahasiakan betul ya Pak Dokter ya. Bukan dirahasiakan. Kalau kita umumkan di Camangga ada 10 stunting. Anak si A, anak si B, anak si C, tapi dia merasa apa? Dia merasa kok anak saya dia. Iya. Tapi dia ada stunting tapi posisi mungkin sampah atau mungkin apa atau mungkin bisa kita gerakan anak. Iya. Dan yang sangat perlu kita adakan rembuk stunting hari ini. Kami minta rembuk ini kan kita sama-sama cakap, sama-sama bulan, sama-sama memutuskan. Kita rembuk hari ini. Menu stunting yang untuk memberantas stunting 2023 ini akan kita laksanakan dengan pengalaman dan apa kelemahan kita 2022 tadi tentang stunting makin meningkat. Contoh, Ibu kader sebenarnya ada kelemahan, tapi yang tanya pasti Ibu sudah pasti, tapi Ibu sudah pernah bilang sama saya Pak Dokter. Ada yang bagi makanan tambahan 90 hari tak terima. Harus sampaikan di ilmu ini. Harus disampaikan. Karena kita perlu macam mana solusinya tentang masyarakat kita yang seperti ini. Apakah kita tinggalkan? Apakah kita nanti ada pendekatan dari dokter, dari Pak Camat, dari Babinsa, dari Pak Jemas, pendekatan supaya kita mengikuti. Kalau tidak mau mengikuti berarti anak disantri dia tidak boleh kita ngurus anaknya. Bahasa yang kasar, kalau buah itu satu keranjang kita beli. Berapa kilo dia mau beras? Saya bakal beli. Tapi itulah perlu disampaikan dalam rembuk ini. Macam mana solusinya Pak? Apakah nanti kita Pak Camatnya, Pak Dokternya, Pak Desanya, Kepala Desanya nanti kita memberi pemahaman ya. Kalau dia tidak mau apa boleh Pak, mungkin ada kita minta penyataan ini nanti penolakan apa
Padahal ada juga bukan semua masyarakat, paling-paling desa satu dua biasa. Nah cuma yang kader-kader yang lainnya sebenarnya ada kendala, banyak kendalanya. Contoh apa? Contoh kader siaga pada jentik siapa? Siaga ya? Siaga. Ada masyarakat pemarah nak nongkrong baik dia, nak nongkrong gerung dia, mandi tak nampak buat mandi kami gaya banyak proses tu. Iya, saya paham. Iya, saya paham. Menjelak hijau hitam menongkrong mandi kami, mana kerja tapi macam mana caranya nanti kita pendekatan mungkin dari kita yang datang itu kata saya kalau Pak Dokter dengan Pak Camat yang datang dia nggak berani. Dokter Pak Camat ataupun dari pihak puskesmas yang datang nggak berani ya. Kalau dia yang hijau nih ada tamu mandi bok mahwa semen mahwa TPS tempat membuang sementara, TPA tempat membuang akhir. Kita ini riset. Kalau kita bicarakan TPA TPS ini, memang ada badannya yang mengelola sampah ini. TPS itu kalau dia ada tongnya, atau tong sampah yang layak di kabupaten, tong sampahnya sudah itu diangkut oleh ke TPA tempat pembuangan akhir. Nah itu memang kemarin itu belum dengar dengan yang anak-anaknya Pak RW tadi beliau ke Subang Mawang, ada Subang Mawang itu ada tim untuk pembersihan ya, ada tim pembersihan ya. Sebenarnya kalau memang diperbolehkan, kalau masalah anggaran itu kalau untuk kita apa salahnya? Kalau boleh macam mana tim pembersihan boleh kita katakan ada satu kita angkat untuk, tapi di desa kami ini ada juga tim pembersihan untuk John begitu. Tapi di sekitar ini di kantor, di jalan ini di kantor, dia tidak sampai ke tingkat umum. Nah, ini yang bersihkan jalan ini di kantor itu. Nanti kita tanya lah ya, kita lihat anggaran, nanti kita tanya kalkulasinya sama Pak pendamping. Nanti kalau diperbolehkan kita gaji lah $1 juta sebulan ke yang penting sampah itu terangkut. Karena mungkin mobil tidak ada, tapi tempat pembuangannya yang harus kita jadi harus nyambung nih. Ada TPS di mana, TPA di mana, dan tempat tim mengelola sampah di mana. Masalah Doorpress ini nanti kita biasa buat per tahun yang kita kemarin kan yang per tahun kita kasih Doorpress kemarin pun kita udah Doorpress 3 bulan sekali ya. Oh betul berapa? 6 bulan kali ya. Tapi dengan tahun ya. Sebenarnya saya ini untuk motivasi untuk semangat orang posyandu itu kita ini susah. Karena yang sampaikan Pak Camat tadi, kalau kita sweeping ya Pak, gimana mau jadi posyandu mau yang rumah, tambah kita lagi sweeping berkurang. Nah itu nanti coba kita cari solusinya macam mana, ujung-ujungnya memberi sosialisasi kepada orang tua di situ tumpuannya. Ya, sebenarnya ada hal yang nggak boleh bagus sebenarnya. Saya udah motivasi juga masalah itu. Kita bikin odong-odong, mau anak-anak semangati. Iya, bukan pilih odong-odong pada hari posyandu itu. Tapi anggarannya kan ada. Ada puskesmas, ada anggaran puskesmas saudara ya. Dia dah betul-betul itu ada ditunggu di kapan posyandu mak, kapan posyandu kapan? Ya, karena saya di Surabaya tadi, kami kades berapa kades itu naik odong-odong gaya mereka naik odong, orang tuanya naik odong-odong apa?
kemusyawaratan. Ya, mungkin itu saja saya menjawab pertanyaan dari kader PRT RW, masalah stunting, masalah TPA, TPS, masalah sosialisasi. Mungkin ini waktunya memang sudah mepet elektronik. Mungkin penjelasan saya itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan anak tadi silakan nanti posyandu mana yang yang bisa siap ya. Betul ya. Yang dulu kan. Nah nanti silakan nanti pakai yang rekaman kami bahkan nanti yang rekaman itu cuma nanti kita buatkan berita acaranya. Oh yang aset ini diserahkan ke rekaman itu kami serahkan ke posyandu aku nanti ya. Nah kemudian daripada nah kesalahan jadi memang kita rekaman ini begitu ramai yang memakan itu mudah-mudahan tapi dijaga betul sahilah karena ini tentang posyandu kali ini hilang ini hilang mereka jadi sama-sama insyaallah kita masukkan di musyawarahnya ada ya artinya semua posyandu di wilayah Muara Selatan ini kita usulkan tempat permainan anak ya nanti kita masukkan di musyawarah Kabupaten kecamatan untuk kita masukkan di dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu. Kemudian masalah sampah ini Bapak Ibu, saya nyambung juga sedikit. Tempat sampah kita itu informasi dari daerah itu lah ada. Cuma dia duit operasionalnya yang dise. Dia beri anak di tong sampah no, ndek 4 anggot ada masalah pula. Sehingga sama yang ini tondok di anak-anak di dalam rumah anak siapa dengan kuat kami dengan kuat di nasional yang kuat jadi akhirnya di dalam kuat sampai yang ini apakah hari ini stok masih ada benda jauh ya jelas ini stunting atau mungkin stunting ada kemarin di sekolah ini karena dibilang anak stunting tidak terima orang tuanya kan. Padahal anak stunting itu sampai usia 5 tahun aja dan habis itu udah keluar dari data stunting. Tapi tadi rekodnya pernah dikatakan stunting itu di sekolah pun dijadikan bullying. Nah, itu jadi tak kita sarankan. Karena untuk kebijakan itu kita berikan untuk kebijakan. Artinya apa? Pemerintah desa mau tahu datanya kita berikan. Kader-kader terutama nanti mau intervensi RT RW mungkin. Maka ketika nanti sudah ada tim TPPS, tim TPPS itulah nanti akan kita diskusikan. Ini kasus nantinya ini anaknya mau intervensi dari segi apa. Kalau di kabupaten memang kita sepakat keroyokan kemarin, keroyokan. Memang pendekatannya tidak lagi pendekatan kesehatan atau desa, tapi dari lintas agama, kemudian juga kebudayaan. Karena ini semua berkaitan. Kalau memang sudah timnya sepakat, tim TPPS itu sepakat, ketemu kasus nanti kita lihat, oh betul rumah ini belum ada fasilitas MCK, oh betul ini sampahnya sembarangan, tergantung penanganan sampahnya, oh betul ini ekonominya kurang, atau tidak bekerja, beri pekerjaan, seperti itu maunya. Dan di kabupaten kemarin kalau di desa Cimaga Tengah itu terkait ini anggarannya ya, ketika bantuan untuk anak stunting itu keluarnya ke akhir tahun, ya kan? Sementara ini anak-anak ketika tahu kasus langsung diberikan, langsung diintervensi. Kalau di kabupaten kemarin dianggarkan dari dana darurat, dana tidak terduga. Jadi setiap ada kasus itu akan diintervensi sampai segitunya. Ketika memang ini ada kasus, karena ketika hari ini tidak mungkin. Tahun ini hasil bulan penimbangan bulan Agustus kemarin ada 11 anak, tapi kita anggarkan bahwa ini tahun 2024 nanti seperti itu. Anak itu keburu keluar dari data. Jadi ketika tahu langsung kita intervensi. Dan kami dari puskesmas sudah akan melakukan hal yang sama. Pada kasus kita langsung intervensi, kita pantau, kita intervensi supaya tidak dia berkelanjutan menjadi stunting. Stunting ini yang berbahayanya bukan ketika di 2 tahun pertama ini, Pak, tapi ketika dia sudah besar, ketika sekolah itu kan nampak dia lebih lambat dari teman-teman seusianya, menerima
2 tahun itu akan lebih sulit untuk penanganan. Maka fokusnya adalah di 2 tahun pertama ketika dia tahu dan sebelum